Halo guys, kembali balik kepada channel gua Lord Adi Official. Nah, hari ini kita akan masak sesuatu yang special banget. Nah, apakah dia? Nah, ini satu bahan yang biasa kita lihat di Padang, Sumatera Barat, yaitu sate Padang. Pasti semua orang sudah familiar dengan barang ini kan. Jadi gue sendiri biasa makan nih, tapi buatnya belum. Ini pertama kali kita buat. Kita harap hasilnya lumayan bagus. Oke? Nah, di sini gue telah siapkan bahan-bahannya. Kita ada apa tadi? Lengkuas, kunyit, halia. Lepas tu kita ada ini, kemiri, star anis, cengkeh dengan kayu manis. Kita ada bawang putih, bawang merah. Kita ada daun limau. Kita ada cabai dan cabai rawit, garam sebagai seasoning, dan ini lontong. Ini very simple, mudah, dan siapa pun boleh tiru. Oke? Nah, sebenarnya bahan ini mudah, oke? Tapi dalam menciptakan satu rempah, gua tuh ada satu rahsia, terutama dengan bumbu-bumbu keringnya. Oke? Kalau bumbu kering ini, kalau gua selalunya akan ditumis dulu. Oke? Disangrai kering supaya dia punya aromatik lebih kuat, rasa dia lebih strong. Oke? Nah, jadi kita mulai dengan yang kering ini dulu. Simple ya. Nih, chili powder, garlic powder, onion powder dengan serbuk ketumbar. Kita sangrai aja sebentar sampai dia punya aromatik naik. Oke, sip. Nah, ini satu lagi yang memang harus disangrai nih, kemiri. Karena kemiri ini kalau nggak disangrai guys, dia akan mendatangkan rasa hapak gitu ya, nggak enak rasanya kan. Oke? Jadi kita harus sangrai ini dulu. Nah, jadi sangrai ini kalau biasanya at least 5 menit dengan api besar. Tapi harus hati-hati, jangan sampai dia hangus. Itu yang paling penting tuh. Kalau hangus, nah, oke, sip. Bau dia sudah enak. Kita keluarkan ini dulu, yang kering. Kemudian kita lanjutkan, nah ini kapulaga ini. Kemudian ini juga harus disangrai nih. Ini penting nih. Oke, tapi ini terakhir nanti. Bila kita sudah mulai masukkan minyak, baru kita sangrai ini. Oke. Nah, dan sekarang ini kita lanjut kepada bumbu basahnya. Cabenya. Oke. Jadi kalau di sini, kalau kalian tuh mau lagi pedas, bisa tambahkan cabai rawit lebih banyak, ataupun kalau nggak mau pedas, bisa juga pakai cabai bulat itu. Jadi rasanya lebih nggak pedas gitu ya. Tapi hari ini kita buat yang sedikit pedas, simple gitu ya. Sampai itu kita lihat dulu. Terus kemiri kita jangan sampai terlalu gosong. Oke, sudah ada kayak gini, kita matikan aja api. Jadi ini proses bumbu halus ya. Jadi bumbu halus ini kalian bisa tambahkan, kalau nggak mau pakai kunyit hidup, kalian bisa pakai bumbu kunyit aja, serbuk kunyit aja kan, nggak masalah pun. Begitu juga jahenya. Kalau nggak mau pakai ini, pakai serbuk jahe pun nggak apa-apa, bisa. Sekarang ini kita make it simple aja kan? Nah, jadi kita ini hari masak secara minimal dengan bahan yang seadanya aja. Oke, jadi sini kita bisa tambahkan air. Jangan terlalu basah ya guys.
Alright. Oke, ini deh guys. Setelah selesai, oke. Nah, jadi dia sebenarnya daging itu direbus bersama bumbu-bumbunya sekali. Oke. Nah guys, jadi untuk kali ini gue nggak pakai minyak. Wah, jadi gue pakai margarin aja. Oke. Supaya dia punya aromatik lebih enak dan dia punya rasa tuh lebih gitu. Oke. Nah, seperti tadi. Sekarang kita mulai masukkan ini, kita punya 3 sekawan nama dia. Ada cengkeh, ada bunga lawang dengan kayu manis. Jadi ini kita tumis sebentar aja guys. Nanti kita keluarkan balik. Sebab kita untuk ini kita cuma mau aroma dia aja. Dia ada flavor yang tersendiri. Setelah kita sangrai dia kayak gini, sebentar, lepas itu kita keluarkan balik. Oke, nggak perlu lama. Jadi salah satu trik untuk membuat sate padang yang enak ini guys, dagingnya kita rebus bersama-sama dengan ini bumbunya. Oke. Nah, kelihatan ini kan sudah kembang nih, jadi kita keluarkan aja lagi. Oke, kita dah ada bau dia, cukup, nggak perlu lama-lama guys. Pasal ini kalau lama-lama dimasak nanti rasanya nggak enak nih, terlalu kuat. Nah, jadi ini nggak perlu lama-lama guys, kita tumis sebentar. Kemudian kita masukkan air. Kemudian kita masukkan dagingnya. Jadi kalau yang biasanya sate padang ini dia dagingnya pasti yang sudah masak, karena dimasak bersama-sama bumbu, kemudian baru dipotong. Oke. Nah, kita masukkan kemiri tadi. Oke. Jadi kita tunggu sekarang nih sampai dia boiling and we ready to go. Jadi bumbu kering ini kita tunggu dulu ya. Ini belum dimasukkan lagi, nanti saat terakhir apabila daging kita sudah keluar baru kita masukkan bumbu keringnya. Nah, sementara itu daun limau. Oke, sip. Oke guys. Nah, kalau bukannya lot Adi kalau tidak memperbarui satu-satu menu. Oke. Sekarang ini kita sudah ada yang gaya gini, yang original. Oke. Dagingnya direbus bersama bumbu-bumbunya. Oke, tapi satu lagi gua akan buat sesuatu yang baru nih. Jadi sate padang tanpa meninggalkan originality-nya. Ya, ini kita buat beda sedikit ya. Jadi dagingnya kita bakar di luar. Nah, oke. Jadi kalau size daging ini terserah. Kalau kalian mau yang gede-gede, ya terserah kan, nggak jadi masalah. Tapi kita buat standar aja. Mungkin ya, orang kata 1 senti ya potongannya. Jadi kita masukkan sini, langsung kita marinate nih dengan bumbu-bumbu kita tadi. Ada garlic powder, onion powder, chili powder dengan serbuk ketumbar. Nah, oke. Untuk mengekalkan rasa padangnya guys, jadi kita ambil sedikit bumbu padang tadi. Nah, bumbu ini sebagai marinasi. Oke, jadi kita marinate dia sebentar. Oke, biarkan dia dalam 10 menit. Ataupun kalau mau lama lagi 20 menit lagi mantap. Jadi lebih lama marinasi ini lebih enak rasanya. Oke, apapun yang kalian buat, lebih lama kalian marinate dia pasti lebih enak. Oke, itu pasti. Pasti bumbunya lebih terasa. Oke guys, nah sekarang nih daging kita sudah hampir masak nih. Oke,
Jadi kita keluarkan dulu daging ini. Nah, kita letak di sini dulu. Oke, jadi kelanjutannya kuah untuk sate Padang ini guys. Tadi kan ada bumbu ini. Kita ada bumbu kering. Oke, yang kita bisa masukkan. Nah, dan di sini gua ada tambahan bumbu khusus memang untuk sate. Oke, jadi kalian bisa beli di mana-mana aja ada kan. Bumbu untuk sate ini kalian bisa tambahkan ataupun tidak. Nah, pasal rasa dia sudah cukup ini kan. Nah, jadi kita kacau aja. Kalau nggak ada whisk di rumah, nah, kalau ada pakai whisk saja, lebih mudah. Nah, jadi bumbu sate Padang ini ada banyak. Ada yang warna kuning, ada yang warna merah. Nah, jadi kita tambahkan sedikit bumbu ini. Oke. Nah, oke. Sementara menunggu ini, kita mulai mencucuk satenya. Oke. Buat. Nah, ini terserah ya. Pasal kita buat di rumah, jadi kita cucuk yang banyak aja. Oke. Nah, ini satenya. Jadi sate ini sebagusnya dikeringkan gini guys. Kenapa orang Minang kalau kita lihat orang sate pasti satenya gini, supaya minyak dan bumbunya itu bisa turun dan meresap ke daging itu. Oke. Nah, jadi yang ini pun kita bisa potong dan kita bisa langsung cucuk. Ini yang sate sultan nih, kita buat gede-gede sedikit. Sekarang ini kita mau mix lagi untuk penyudahan sate ini. Oke, yaitu kita akan mencampurkan tepung beras roast brand. Oke, apakah fungsinya? Kita tahu ya, semua orang pasti tahu siapa yang pernah makan sate Padang. Sate Padang ini kuahnya kental. Jadi kentalnya bukan gara-gara santan nih, tapi dia menggunakan pengental. Oke, dan pengental yang terbaik kita tuh menggunakan tepung beras roast brand. Nah, ini deh guys. Kita menggunakan tepung beras roast brand. Oke. Ini ada sedikit trik guys. Tepung beras ini jangan sekali-kali kalian masukkan ke dalam ini langsung. Oke, pasti dia akan menggumpal. Tadi kita cairkan dia dulu, kemudian kita kacau dengan air. Ini. Sekarang ini kita mulai masukkan dia. Jadi dia sedikit-sedikit ya. Kita tengok aksi dia. Nah, kita bisa lihat guys, dia semakin mengental. Jadi ini pun kita bisa terserah kalian mau dia benar-benar kental ataupun sekedar cair aja kan, nggak apa-apa, itu terserah. Kita bisa lihat kan dia sudah mulai berubah. Nah, oke. Kuah sate Padang kita sudah siap. Nah, simple. Tadi gua mau dia lebih kental sedikit lagi daripada ini. Nah, oke. Lihat, dia sangat kental ya. Jadi sate ini, kuah ini kalian kapan-kapan pun mau lagi kalian bisa panaskan. Oke. Nah, sekarang masalah sate nih. Dikatakan kalian nggak ada pemanggang di rumah atau apa, santai, kita bisa pakai open fire like this. Simple guys. Cuma membutuhkan waktu yang sedikit lama. Nggak apa-apa, santai. Kadang-kadang kita tuh alasan, oh nggak ada itu dong, nggak bisa buat ini gimana nih, nggak ada pemanggang, nggak bisa masak sate. Ya itu semua alasan aja kan. Jadi masak ini kita bisa versatile, kita bisa bikin apa aja,
Jadi kalau kalian ada tempat membakar di rumah ya lebih bagus. Oke, nah guys, tadi kan kalau kalian bakar straight on the fire nggak masalah. Jadi kalau kalian nggak mau gitu, kalian bisa masak on the pan, simple. Kalau yang ada grill pan lebih baik. Nah, sebenarnya kan kita tuh kalau sate itu terkenal dengan rasa bakarnya itu. Nah, itu sate. Tapi kalau nggak ada gimana lagi kan? Nah. Jadi bagi kalian yang memang ingin very strong flavor, kalian bisa tambahkan mentega ataupun butter or anything kan. Jadi minyak ini dia bisa menghasilkan rasa yang lebih umami gitu ya. Jadi masak ini bukannya harus follow the book, tapi masak ini lebih kepada insting. Kita mau gimana barang itu bisa. Masak ini ibaratnya kreasi seorang penyanyi ya. Dia mau lagu apa dia bikin, terserah dia kan. Nah. Tadi kan sudah direbus dulu, jadi dia should be okay. Oke. Ini tadi yang kita pensiun, ini kita tadi. Nah, pasti kalian tanya kan, kenapa gua pakaikan tepung roast bread? Karena kita bisa lihat nih, kentalnya tuh masih ada lagi guys. Tahan. Kalau kalian pakai ada setengah-setengah tepung itu guys, dia sebentar aja dia pasti akan cair, kayak terpisah di antara tepung dengan airnya. Itu nggak bagus tuh. Jadi pakai tepung roast bread, dia tahan lama. Alright. Nah, sekarang ini kita mulai dengan ketupat. Oke. Alright. Nah, oke. Nah, ini guys. Jadi kita sudah siap. Nah, lihat. Kuahnya masih lagi kental. Konsistensi yang diinginkan. Nah, oke. Kalau gue nggak suka kadang tuh terlalu pekat. Jadi kalau pakai roast bread nih guys, dia tahan lama. Ya, kental dia kan. Kalau lu pakai tepung yang lain-lain, kadang-kadang dia sebentar aja dia sudah cair. Oke, sip. Kalau mau lagi bisa tambah nanti. Jadi setengah orang dia suka taruh bawang goreng, tapi karena gua nih lebih suka pada garlic, jadi gue taruh fried garlic. Nah, oke. Jadi ini terserah masing-masing. Oke. Jadi ingat nih guys, kalau kalian ingin membuat sate Padang, kalian harus gunakan roast bread. Karena roast bread satu-satunya tepung beras yang kalian lihat ya, dia lebih halus, lebih licin. Jadi kalian nggak perlu repot-repot. Nggak pakai whisk pun, dia tetap tidak menggumpal. Beda kalau kalian pakai tepung lain kan, kadang-kadang nggak pakai whisk, harus di whisk lama baru dia bisa. Kalau ini nggak perlu guys, simple. Lihat kuahnya smooth, oke? Simple as that. Dan inilah dia kreasi kita ini hari, sate Padang kreasi Lord Adi. Oke guys, ini dia kreasi gua ini hari, sate Padang ala Lord Adi. Bagi kalian yang telah mencoba, jangan lupa tag Ros Kuliner dan adi.mci8. Oke? Jangan lupa mampir ke channel gua Lord Adi Official. Like and subscribe. Oke guys, sampai jumpa lagi. Have a nice day. Bye bye. Yuk.